Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Elgency. Sekarang ya di video kali ini kita akan belajar mengenai form. Kita belajar mengenai form kembali. Nah, pada video kali ini bedanya dengan video form yang sebelumnya adalah kita akan membuat form pegawai dengan desain yang berbeda gitu. Jadi nanti di sini kita akan membuat satu tombol, yaitu tombol manipulasi data, dan juga akan ada tabel ya. Jadi tabel di sini nantinya akan memunculkan data-data pegawainya gitu. Jadi sebelum kita manipulasi data, kita bisa melihat data-data pegawainya. Kalau sebelumnya ya di video form sebelumnya kan seperti ini ya. Kita harus klik dulu next dan sebelumnya gitu. Kalau mau melihat data gitu. Jadi di video kali ini pada form yang akan kita buat, kita akan menampilkan tabelnya secara keseluruhan seperti itu. Ngomong-ngomong ya, sebelum masuk ke materi, kita lupa di video sebelumnya untuk mengubah nama report kita. Jadi seharusnya kita menamainya report pegawai ya, bukan tabel pegawai. Kita ubah dulu menjadi report pegawai. Report. Nah, seperti ini. Sekarang kita masuk ke menu create, kemudian kita pilih form design. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Jadi kalau di form pegawai sebelumnya itu kita punya header dan footer ya. Tetapi di sini kita masih belum memilikinya. Kalau kita coba cek. Nah, ini ada form header, ada detail, kemudian ada footer. Nah, kita juga bisa menambahkan pada form yang masih kosong ini sebuah header dan juga footer. Caranya teman-teman bisa klik pada title di sini. Nah, maka akan secara otomatis muncul header dan footer. Kita isikan misalnya form pegawai. Kemudian kita bisa hapus dulu layout ini. Kita klik. Kemudian kita pilih menu arrange dan kita pilih remove layout. Seperti ini ya. Kita juga bisa kasih style ya, kita tinggikan, kemudian kita bisa ubah warna teksnya, kemudian kita bisa boldkan. Nah, ini terserah teman-teman ya. Jadi ini untuk mempercantik aja gitu. Nah, di sini juga saya mau mengubah ukurannya, kemudian saya mau menyimpannya di tengah. Seperti ini. Nah, gini ya. Nah, karena ini tidak terlihat ya, kurang kontras gitu si warnanya, saya akan mengubah backgroundnya menjadi warna biru. Nah, caranya teman-teman masuk ke menu format, kemudian pilih shape fill. Nah, di sini ada banyak warna, saya pilih warna biru. Seperti ini ya. Kalau kita cek di form view, nah seperti ini. Jadi lebih cerah gitu ya dibanding form yang sebelumnya gitu. Nah, sekarang kita masuk kembali ke design view, kemudian kita tambahkan tabel ya. Di sini kan form pegawai. Nah, kita akan menampilkan tabel form pegawai. Tabel pegawai ya. Caranya teman-teman bisa cari di sini komponen ini ya, subform. Teman-teman klik, kemudian atur-atur lebarnya ya. Kira-kira saya segini, di fullkan. Setelah muncul pop-up, nah teman-teman klik cancel aja gitu. Jadi nanti kita akan mengisi datanya manual melalui property sheet ya. Jadi klik cancel, kemudian kita hapus labelnya, dan kita isi datanya menjadi tabel pegawai ya. Di sini kan form pegawai, nah akan kita tampilkan data-data dari pegawai, yaitu sumbernya dari tabel pegawai ya. Nah, di sini ada beberapa sumber, kita bisa mengambil dari query juga ya. Tapi kita ingin menampilkan dari tabel pegawai. Kita klik. Nah, kalau kita coba lihat ya hasilnya, kita tampilkan dengan cara form view. Nah, seperti ini ya. Jadi ada muncul data-datanya gitu. Misalnya ada data Rijal, ada data Rais, Hilman, dan lainnya gitu. Nah, ini saya sudah menambahkan 2 data lagi ya. Jadi ini sebelumnya saya sudah membuat tes dulu gitu.
Jadi teman-teman bisa ikuti aja atau saya hapus ya, biar sama kayak di video sebelumnya. Saya hapus kalau nggak salah 2 data ini ya. Oke, saya lanjut. Kita berarti setelah menampilkan tabel butuh 1 tombol ya. Jadi si tombol itu nantinya akan membuka form lain, yaitu form seperti form pegawai ini untuk menambah, menyimpan, dan menghapus data gitu. Oke, sebelum membuat tombol kita berarti membutuhkan dulu formnya ya, karena kita akan membuka form. Nah, jadi sebelumnya kita save dulu ini menjadi form pegawai 2 ya. Kita klik OK, kemudian sudah ya, selesai. Nah, jadi nanti di sini akan ada tombol manipulasi data yang akan membuka form input pegawai. Nah, kita buat dulu input pegawainya ya, karena kita memerlukan dulu formnya sebelum kita buka. Kita masuk ke menu create kembali, kemudian kita pilih menu form more ya, more form. Jadi di more form ini ada modal dialog. Nah, kalau kita klik, nah desainnya itu seperti ini, sama ya. Kalau kita coba ketengahkan dan kita coba untuk tes ya, kita perlu melakukan tes dulu supaya nanti tidak terlalu panjang dan terjadi kesalahan. Nah, kita biasakan sedikit demi sedikit tes dulu gitu. Kita akan menamainya input pegawai. Kita oke. Nah, ini kan sudah ada ya form yang akan kita buka. Berarti kita sudah siap menambahkan tombol di sini. Berarti kita bisa kembali ke design view. Kemudian kita bisa tambahkan button atau tombol ini ya. Kita klik, kemudian kita tambahkan di sini. Nah, kita pilih form ya, form operation. Karena kita akan mengoperasikan sebuah form gitu. Kita akan membuka sebuah form. Berarti ada di settingan form operation. Nah, kita pilih open form. Kita akan membuka form input pegawai. Berarti kita pilih action open form. Kita next, kemudian kita pilih form yang mana yang akan dibuka. Nah, di sini kan kita sudah menyiapkan input pegawai. Jadi kita pilih input pegawainya gitu. Kita klik next ya. Kemudian kita bisa ubah teksnya menjadi manipulasi data. Kita next, kemudian kita finish. Nah, seperti ini ya. Nah, teman-teman juga bisa mengubah desain tombolnya ya. Kita klik tombol, kemudian kita pilih pada bagian ini format. Di sini kita bisa memilih quick style-nya ya, supaya lebih cepat. Kita pilih quick style. Kita pilih aja misalnya yang ini. Nah, gini ya. Jadi ini terserah teman-teman mau pilih yang mana gitu. Kalau saya pilih yang ini aja gitu ya. Nah, sekarang kita coba save, kemudian kita form view. Kalau kita klik di sini, nah maka akan muncul ya, jadi akan muncul si input pegawai tadi. Jadi logikanya seperti itu ya. Jadi ketika kita klik manipulasi data, nah barulah muncul input-inputnya gitu, serta tombol-tombolnya. Kalau di form yang utamanya kita bisa melihat data-datanya, kemudian kita bisa manipulasi data ketika kita ingin memanipulasi data gitu. Jadi ketika kita tidak ingin manipulasi data, kita cukup di sini aja gitu. Ada data-datanya muncul. Kalau di form sebelumnya kan ketika kita ingin melihat data, kita perlu klik-klik dulu ya, next dan juga previews. Kalau di sekarang kita menampilkan tabelnya langsung gitu. Nah, berarti sekarang si input pegawai ini berfungsi seperti form pegawai yang sebelumnya. Jadi nanti ada inputan dan juga tombol-tombol gitu. Oke, sekarang kita ini ya, kita garap. Kita tambahkan inputan-inputannya, kita pilih design view. Kemudian kita tampilkan inputannya. Caranya teman-teman bisa klik di sini ada add existing field. Kemudian pilih tabelnya. Misalnya di sini kita kan tabel pegawai ya. Nah, kita klik plus di sini, kemudian pilih field-fieldnya. Kita pilih NIP, nama, jenis kelamin, agama, jabatan, seperti ini. Nah, kalau kita coba ketengahkan, kemudian kita save.
kalau kita coba klik kembali, nah maka akan muncul ya seperti yang di desain barusan. Kita kembali desain view, kemudian kita tambahkan header ya biar lebih keren gitu ya. Kita samakan warnanya jadi warna biru, kemudian si teksnya jadi warna putih ya. Kita bold, kemudian putih, ukuran 22. Input pegawai. Nah, gini ya. Input pegawai. Seperti ini. Oke, kalau kita coba tampilkan nih harusnya lebih oke gitu ya. Kita klik. Nah, gini ya. Seenggaknya nggak terlalu polos gitu. Sekarang kita memerlukan tombol ya, berarti tombol baru, simpan dan juga hapus. Kita ini save dulu ya. Kita tambahkan tombol, desain view, kemudian kita pilih tombol baru ya, kita pilih record operation, kemudian add new record. Next, kita tambahkan teksnya itu baru. Seperti ini. Nah, sekarang kita ingin menambahkan tombol simpan ya. Ada tombol simpan. Nah, untuk tombol simpan ini sebenarnya kita kan bisa ya melalui record operation kemudian save record. Nah, akan tetapi kekurangannya adalah kita tidak langsung melihat datanya muncul pada form pegawai 2 nantinya. Karena tidak langsung melakukan refresh gitu. Nah, untuk mempraktekannya, saya coba untuk praktekkan dulu, kemudian nanti akan menggunakan metode dari codingan gitu ya. Walaupun itu sedikit gitu ya, jadi gak banyak-banyak gitu ya. Tapi di sini kita akan coba contohkan terlebih dahulu ya, bagaimana perbedaannya gitu. Nah, sekarang kita pilih record ini ya, save record, kemudian next, kemudian kita ketikkan simpan teksnya, finish. Kemudian terakhir kita bisa menambahkan hapus ya, form operation kemudian delete. Bukan form, record ya, record operation kemudian delete. Kita ketikkan hapus. Nah, seperti ini ya. Kita sejajarkan, kemudian kita ketengahkan. Nah, di sini teman-teman juga bisa mengubah desainnya juga ya. Jadi kita pilih yang sebelumnya misalnya seperti ini ya. Jadi lebih rapi gitu. Nah, kalau kita coba tampilkan, klik manipulasi data. Nah, maka akan muncul ya. Otomatis ini sama data-datanya yang ada di sini. Kalau teman-teman tambahkan juga tombol next sama previous, nanti sama seperti di form pegawai. Jadi datanya bisa di next gitu. Nah, sekarang kita coba klik tombol baru, kemudian kita isikan misalnya 1, 2, 3, 4, kemudian datanya Fikri, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, jabatan marketing. Saya coba simpan nih. Klik. Nah, sebetulnya ini sudah tersimpan ke dalam tabel. Akan tetapi tidak langsung terreload di sini secara otomatis gitu. Jadi kalau kita coba tes, close, kemudian klik kembali, nah maka si data Fikri ini muncul ya. Ini karena datanya tidak otomatis terreload gitu. Nah, untuk mengatasinya ya, teman-teman bisa menggunakan codingan gitu. Tapi tenang aja ya, ini codingannya gak banyak kok, jadi tenang aja gitu. Oke, caranya teman-teman bisa buka kembali input pegawainya, kemudian di design view ya. Nah, pada tombol simpan di bagian properti ya, di bagian properti teman-teman pada menu event. Nah, ini kita hapus dulu gitu. Jadi kita hapus. Nah, seperti ini. Kemudian klik pada titik 3, kemudian pilih code builder. Nah, di sini ya. Jadi ini itu adalah tombol simpan. Tombol simpan ketika diklik gitu, kita akan melakukan apa?
Gitu. Jadi teman-teman kalau bingung ini Comin 11 itu apa, teman-teman bisa cek di sini. Ketika si tombol simpan diklik, pada di sini ada name-nya, itu adalah Comin 11. Nah, jadi kalau teman-teman bingung gitu ya, nanti cocokkan aja sama ini. Atau nanti kita juga bisa mengubahnya gitu. Nah, karena kita sudah terlanjur menggunakan Comin 11, atau kita coba kembalikan dulu ya, kita closekan dulu. Saya coba ubah di sini menjadi bagian mana ya? Nah, di sini ya di other ada name, kita ubah menjadi btn simpan. Nah, maka ini akan otomatis terubah ya. Kalau kita kembali ke event, kemudian kita delete yang ini, kemudian kita klik yang titik 3, code builder, kemudian oke. Nah, maka akan munculnya adalah btn simpan. Nah, yang ini kita bisa hapus. Nah, sekarang ya kita udah siap coding. Jadi di sini ada btn simpan. Ketika diklik, maka kita akan menyimpan data gitu. Jadi codingannya tetap simple, mirip kayak di yang otomatis sebelumnya gitu. Jadi kita bisa klikkan do cmd, kemudian run command. Kita akan menjalankan yaitu accmd save record. Nah, sebelumnya juga save record ya. Jadi ini sama. Tetapi kita sekarang melalui codingannya. Tapi tetap simple ya, tenang aja gitu. Nah, sekarang kita setelah menyimpan data, kita akan melakukan refresh ya. Kita akan melakukan refresh. Jadi kita ketikkan forms, kita pilih formnya yang mana. Nah, yang akan kita refresh adalah form pegawai 2 ya. Jadi ketika input pegawai diklik simpannya ya, tombol simpan ini, maka si form pegawai 2 yang ada tabelnya tolong di refresh gitu. Jadi secara otomatis di refresh. Nah, kita ketikkan, berarti di sini kita masukkan form pegawai 2 ya. Kemudian di akhir kita ketikkan refresh. Refresh. Nah, gini ya. Kalau kita coba tampilkan nih, kita closekan, kita keluarkan, kita coba klik manipulasi data seperti ini. Kita coba pilih baru, kemudian kita isikan misalnya 1239. Di sini ada data Rizal, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, jabatan manajer misalnya. Kalau saya coba klik simpan, klik, nah maka si Rizal ini otomatis masuk ya datanya. Karena si form 2 pegawai ini, form pegawai 2 maksudnya, sudah otomatis ter-refresh gitu. Kalau sebelumnya kita kan closekan dulu, kemudian kita buka kembali ya. Jadi itu kan ter-refresh, ter-load kembali gitu, di-load kembali. Nah, kalau ini dengan menggunakan program yang sederhana tadi, kita bisa secara otomatis merefresh gitu ya. Nah, sekarang setelah kita refresh, kita ingin si form ini kan keluar ya. Jadi gak tetap di sini. Setelah kita tambah data, klik, kita ingin si form inputnya ini keluar gitu, di exit. Nah, kita juga bisa melalui kodenya. Kita pilih design view, kemudian kita klik tombol simpan, kembali ke builder. Nah, di sini kita jalankan do cmd close ya. Jadi kita close form yang ini gitu. Kita keluarkan, kita coba klik kembali ya. Kita tes kembali, pilih baru, kemudian NIP-nya 1231 misalnya. Kemudian kita bisa isikan misalnya Firhan, jenis kelamin, agama, dan jabatan. Kalau kita coba simpan, klik, nah jadi otomatis keluar gitu ya. Nah, ini tentu akan ada perbedaan ya. Kalau kebutuhannya mengisi data banyak secara langsung, nah ini bisa tidak dilakukan close-nya gitu. Tapi kalau satu-satu dan isi datanya itu cukup jarang gitu ya, jadi bisa juga di close-kan. Ini tergantung teman-teman aja gitu. Bisa dimasukkan codingan tersebut dan bisa juga tidak. Oke, sekarang kita masuk ke fitur hapus ya. Kalau kita coba hapus Firhan, hapus.
Nah, maka akan otomatis terhapus ya. Tapi di sini masih belum terreload ya. Jadi di sini masih menjadi delete gitu. Kalau kita coba buka kembali, nah maka akan seperti ini. Oke, sekarang kita berarti mengubah juga ya codingan si hapus tadi. Seharusnya kita seharusnya kita bisa langsung refresh juga ya. Kita buka input pegawai, kemudian kita desain view. Nah, sekarang kita si tombol hapusnya melalui kode juga ya, tapi tenang aja, sama sedikit kodenya gitu ya. Kita hapus, kita pilih titik 3 dan pilih kode builder. Nah, ini ya. Nah, ini masih komen 12. Teman-teman bisa lakukan ubah name-nya sama seperti pada kasus simpan ya. Di sini saya skip aja. Nanti teman-teman bisa ubah aja ya supaya bisa lebih dikenali gitu. Misalnya tombol 12 ini, komen 12 ini adalah hapus. Jadi teman-teman silahkan diubah aja. Oke, sekarang kodenya adalah do cmd run command, kemudian ac cmd delete record. Nah, seperti ini ya. Kemudian setelah menghapus, kita refresh kembali ya. Kita refresh form pegawai 2 ya. Seperti ini. Refresh. Nah, gini ya. Kalau kita coba hapus, kita pilih ini, kemudian kita klik manipulasi data, kemudian kita hapus data Fikri, klik hapus, oke. Nah, maka data Fikri tadi sudah tidak ada ya. Jadi sudah berhasil terhapus gitu, datanya sudah tidak ada dan otomatis terreload, sama seperti ketika kita menyimpan data. Oke, sekarang ada kekurangannya adalah bagaimana caranya kita menghapus data Iqbal misalnya yang tidak otomatis ditampilkan ya. Nah, caranya kita bisa menambahkan tombol next dan previous. Nah, sama kayak di form pegawai yang dulu-dulu ya, yang dulu di video sebelumnya. Nah, kita tambahkan tombol di sini, sama juga di sini. Kita masuk ke design view, kemudian kita pilih tombol, kita pilih record operation, kemudian record navigation ya berarti ya. Kita pilih go to next record. Saya isikan dengan arrow ya, dengan panah. Seperti ini. Nah, di sini ya, ini adalah name-nya. Jadi kalau sebelumnya kita itu sering langsung finish, nanti teman-teman bisa dibiasakan untuk mengubahnya di sini secara langsung, misalnya btn next seperti ini. Jadi supaya nanti langsung terubah di sini. Jadi tidak melalui sini lagi. Oke, sekarang kita tambahkan satu lagi tombol yaitu previous. Kita isikan dengan panah kiri. Nah, ini juga kita bisa isikan ya, prev. Kita finish. Nah, di sini otomatis name gitu. Jadi nanti teman-teman dibiasakan seperti ini supaya gak bingung. Nah, kita ubah juga desainnya supaya lebih menarik. Kita perlebar sedikit. Kemudian kita sejajarkan. Seperti ini ya. Oke, sekarang kita bisa coba tes kembali. Kita klik manipulasi data, kemudian kita bisa klik ini ya. Kita bisa next, kemudian kita bisa prev, kemudian kita bisa menghapus data yang berada di tengah. Misalnya ada Hilman ya yang di sebelah sini. Kita hapus. Oke. Nah, otomatis terhapus. Nah, di sini kalau teman-teman mau close juga bisa ya. Jadi teman-teman bisa tinggal tambahkan di codingannya seperti ini. Teman-teman klik tombol hapus pada event. Nah, di sini kita bisa closekan juga. Teman-teman bisa kopikan di sini, kemudian paste di sini. Nah, kalau kita coba menghapus, kita hapus data Rais. Nah, maka otomatis di close juga form input pegawainya seperti itu ya. Oke, mungkin sekiannya, ini sudah cukup panjang. Tapi teman-teman insya Allah dapat ya gambarannya gitu gimana. Jadi membuat form yang lebih berbeda gitu. Jadi ada tabelnya,
Kalau teman-teman bingung boleh di komentar, boleh juga putar videonya kembali supaya tidak bingung. Semoga bisa diambil manfaatnya ya. Kalau bingung jangan lupa komentar ya biar kita bisa diskusi gitu. Karena saya tahu ini cukup cepat gitu saya menyampaikan materinya dan juga masih belajar gitu, jadi kurang baik dalam menyampaikan. Jadi ya semoga bisa bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.